Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang begitu istimewa. Dia adalah M. Ali AG, ya. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Oke, sambil santai ya. Boleh silakan, kalau nyaman boleh dilepas maskernya Ali ya. Ya. Karena sudah vaksin 2 kali ya. 3 kali dengan poster. Oh, sudah booster ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, ya, saya malah belum booster ya. Oh iya. Oke ya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Sehat. Ya, oke ya. Saya perkenalkan dikit ya Ali ya, Ali AG atau saya panggilnya Bang Ali atau gimana nih? Sebut nama Bang aja Ali ya. aja, Bang Ali ya, biar, Bang biar Ali. lebih akrab. Ali adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumsel ya. Ya. Tepatnya di Humas ya. Di Bidhumas. Bidang Humas ya. Ali sendiri, Bang Ali sendiri cukup familiar ya dengan dunia wartawan dan sering ketemu juga dengan saya ya. Ya. Pernah olahraga bareng ya. Bareng. Di Kamangiwa ya, jogging ya. Jogging. Kemudian Bang Ali sengaja kita undang di studio Lensa SN karena Bang Ali punya prestasi yang baru saja diterimanya ya. Yang pertama itu Bang Ali baru saja menerima PIN emas ya, dari Kapolda Sumsel ya. Kemudian sebelumnya dia juga pernah menerima penghargaan ya. Nah ini mungkin Bang Ali yang pertama bisa diceritakan tentang PIN emas dari Kapolda Sumsel. Nah ini sesuatu yang istimewa ini ya Bang Ali ya. Boleh diceritakan? Mulai. Ya, pertama itu PIN emas. PIN emas ini tepatnya itu hari Senin. Hari Senin kemarin tanggal 7 Maret 2022. Oh baru sekali ya? Baru. Baru, oke. Nah, PIN emas ini diberikan kepada personil yang berprestasi. Oke ya. Baik itu di bidang pembinaan ataupun operasional. Ya, dan salah satunya ini Bang Ali dapat ya. Alhamdulillah kemarin dapat PIN emas dari Kapolda. Dalam satu momen khusus itu ya, ada upacara ya? Ada diupacarakan bersama. Dan berapa orang waktu itu yang dapat PIN emas? Waktu itu PIN emas 4 orang. Oh, 4 orang ya? Iya. Oke. Ingat nama-namanya waktu itu Bang Ali? Wah, kalau namanya di antaranya mungkin ya? Di antaranya mungkin. Pangkatnya tahu? Oh boleh, kalau ada pangkatnya sama namanya di antaranya? 1 Pamen, perwira menengah. Pangkatnya itu AKBP. Yang lainnya Bintara. Ya. Namanya lupa ya? Apa? Pertama itu AKBP Andi ya. Yang kedua itu dari 2 Polres, 1 Polda. Oh gitu ya. Enggak semuanya yang bertugas di Polda Sumsel ya? Enggak, kalau kita langsung ke Bang Ali nih. Nah, kalau Bang Ali sendiri pasti ada sesuatu mengapa diberikan PIN emas dari Kapolda Sumsel. Nah, Bang Ali bisa cerita nggak nih? Ya, alhamdulillah kemarin dapat PIN emas itu di dalam kategori prestasi di majalah. Majalah elektronik. Elektronik majalah. Oke ya. Maaf bisa agak dekat bicaranya. Oke. Elektronik majalah. Jadi itu Polda Sumsel ini kan ada majalah. Setiap Polda itu ada majalah masing-masing. Oh gitu ya. Jadi kebetulan saya yang membuat majalah. Oh gitu. Sekaligus editor majalah. Membuat majalah juga, editor juga. Iya. Oh ini rangkap ya? Rangkap. Nah kemudian dari majalah itu kita ada QR code. Boleh dicirikan QR code ini apa nih? Penikmat saya masih awam ini. QR code itu di majalah cetak. Di bawah itu ada tulisan QR code. Jadi scan di situ. Jadi langsung masuk ke majalah online-nya ya? Iya, majalah online. Oh, itu yang mengelola Bang Ali ya? Nah, inovasi itu yang inovasi itu. Jadi majalah edisi cetaknya ada. Kemudian ada yang apa nama istilah tadi? Barcode-nya ya? Barcode-nya cukup scan lewat HP, langsung terakses ke majalahnya. Majalah. Ya. Oh, keren. Majalahnya apa namanya itu? Tribrata Polda Sumsel. Tribrata Polda Sumsel. Kalau yang cetaknya masih sama ya? Samanya. Dan isinya sama itu? Itu memudahkan kalaupun majalah cetaknya misalnya nggak terbawa atau di mana
Kita bisa lihat handphone. Lihat handphone. Wah, keren. Oh, gara-gara itu ya? Iya, itu. Itu udah berapa lama mengelola itu Bang Ali? Kalau majalah cetaknya hampir 11 tahun. 11 tahun. Yang apa yang pakai fasilitas dari majalah cetak bisa dengan barcode langsung ke e-majalah itu. Udah berapa lama itu? Kalau majalah cetaknya itu sudah lama, tapi saya buat majalah itu baru 11 tahun. Oke. Inovasi e-majalah baru 3 edisi. Oh, 3 edisi 3 ya. edisi. Tapi sudah mendapat perhatian ya. Iya, karena inovasi. Sebelumnya tidak ada, jadi ada. Itu inovasi. Oh, itu yang membuat seorang Bang Ali dapat pin emas ya? Ya, itu. Oh, keren ini ya. Kemudian kita beralih ke sebelumnya ya. Sebelumnya juga Bang Ali pernah mendapat penghargaan ya. Bisa diceritakan itu penghargaan yang serupa kayaknya. Boleh diceritakan sedikit? Serupa tapi beda. Beda ya. Boleh ini ceritakan ya Bang Ali. Dikatakan serupa tapi beda. Waktu tahun lalu itu betul. Tahun 2021. 2021 ya. 2021 4 Januari tepatnya itu 2021 mendapatkan piagam penghargaan. Bukan pin emas. Piagamnya aja. Piagamnya aja. Itu majalah cetak. Untuk kategori majalah karena mengelola ya. Membuat menjadi editor majalah selama 11 tahun. Wah, keren. 11 tahun setia ya. Iya, setia. Tentu bukan waktu yang pendek ya, dan perkara yang mudah ya mengelola selama lebih kurang 11 tahun ya. Banyak halangan, rintangan itu. Oke, sambil lanjut nanti cerita tentang majalah dan pin emas. Pertama kali tugas menjadi anggota kepolisian di mana nih ya, Bang Ali? Pertama kali menjadi polisi itu tahun 2003. 2003? 2003. Oh, sudah cukup lama ya. 18-an. 18 tahun ya. Ya. Oke. Tugas di daerah mana waktu itu? Setelah pendidikan di Betung, ditempatkan di pertama kali di Polres Oki. Oh, Polres Oki. Indralaya ya, ibu kotanya ya? Bukan. Bukan, Kayu Agung. Oh, Oki, maaf, ralat ya. Oki Kayu Agung Oki, ya. Kayu Agung. Itu waktu itu belum pecah. Oh, belum pecah ya. Oki sama OI belum pecah ya? Belum pecah, itu masih satu kabupaten. Oke, masih luas ya daerahnya. Ya. Kemudian bertugas berapa lama di sana? Kalau di Oki cuman 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Kemudian pindah ke mana nih? Karena visa OI, ya kita melompat ke OI. Oh, bisa ke OI. Ini ibu kotanya apa OI ini? Kalau OI sekarang kan Indralaya. Indralaya ya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke pin emas tadi ya. Itu tentu untuk mendapatkan pin emas itu tentu ada apa katakanlah? Ada biodatanya dulu. Ada syaratnya. Nah, bisa diceritakan ini. Mungkin nggak mungkin ujuk-ujuk dapat pin emas kan? Ya, tentu betul, ada apa pasti. namanya kalau istilah itu ada surveinya ya. Kalau istilah atau ada pendataan atau gimana bisa ceritakan Bang Ali? Pertama kali untuk mendapatkan pin emas ini kan orang-orang terpilih berprestasi yang mengangkat citra Polri di masyarakat pasti itu. Jadi waktu itu pertama kali kita ada inovasi e-majalah tadi. Oke. Karena belum ada di Sumsel ini, jadi kita ciptakan e-majalah. Dan itu menjadi perhatian ya? Menjadi perhatian, atensi. Kira-kira setelah 3 edisi tadi ya, tiba-tiba ada apa? Misalnya ada yang datang, nih suatu inovasi yang bagus nih Bang Ali. Itu tadi perhatian dari komandan. Oh, komandannya ya. Oh, ini bagus, keren ini. Keren. Inovasi yang belum pernah ada ya. Jadi diusulkan ke Kapolda. Jadi ada apa ya? Istilahnya itu pendataan ya. Dirapatkan. Oh, dirapatkan. Sesuai tidak ini pengajuan ini? Kalau sesuai ya itu tadi. Ternyata sesuai ya, sesuai dapat ya. Ternyata. Nah, kemudian saya tertarik ini ya, mendapat ilmu bisa langsung menjadikan majalah fisik, kemudian dengan barcode langsung ke e-majalah, itu dapat ilmunya dari mana itu seorang Bang Ali? Ya itu tadi, kita ada apa ya? Kita berlomba-lomba untuk berprestasi. Oh, itu ya.
pertama dari mencari inovasi ya. inovasi prestasi tadi kan. Mm-mm. Kebetulan saya kan di Bidhumas Mm-mm. mengelola majalah. Ya, dari majalah itulah inovasinya kita buat berpikir inovasi. ya bagaimana Iya. kita mencari inovasi yang terbaru, yang terupdate ya. Apalagi ini sekarang era digital ya. Era digital. Era yang orang mau serba praktis ya. Ya. Jadi kalau bawa majalah khusus mungkin agak berat atau takut tinggal. Tapi kalau lewat HP langsung ya. Iya. Oke. Jadi nggak takut lagi hilang. Misalnya, oh mana majalah tadi? Ini langsung ada di handphone ya. Arsip, jadi arsip juga majalah. Ini Majalah. ngomong-ngomong majalah Tribrata untuk internal Polda ya. Ya, untuk sementara ini ya, internal Polda. Oke ya. Kemudian kita loncat lagi ini Ya. ke tentang apa nih? Kabarnya 3 kakak beradik dari Bang Ali semuanya anggota kepolisian. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit ini Bang Ali. Ya itu tadi mungkin sudah takdir terus usaha berkat doa orang tua juga Ya. kan. Jadi ya, alhamdulillah empat orang sebenarnya. 4 orang ya? 4 orang sama Bang Ali ya? Iya. Oh iya ya. 4 orang. Oke. Oke, Bang Ali, saya juga dapat info bahwa Bang Ali selain menjadi anggota kepolisian di lingkungan sekitarnya ya, juga sangat aktif dengan dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan anak-anak yang untuk Taman Pendidikan Al-Quran ya. Nah, Itu tadi. Iya, ini dalam- gimana ceritanya nih? Seorang Bang Ali bisa membuat 1 TPA khusus anak-anak. Itu awalnya ya saya lihat dari meningkatnya kriminalitas. Oke, ya. Terus Bagaimana? ada mertua yang sudah meninggal kan, jadi kan hati tergugah untuk memberikan sesuatu pada mertua tadi kan. Oh gitu. Ya. Amal jariah. Oh, amal jariah. Iya. Oh, jadi tergerak dari sana ya. Ya. Itu lokasinya di mana itu yang Taman Pendidikan Al-Quran? Itu yang Bang Ali ya yang mendirikannya? Saya bersama salah satu ustadz Hafiz, itu keluaran dari pondok pesantren di Oku Timur. Boleh disebut Oku. namanya? Itu Ustadz M Nasrullah Al Hafiz. Oke. Dan lokasinya di mana nih TPA-nya nih? Kurang lebih 500 meter lah dari rumah. Oh, di jalan apa itu boleh disebut biar penikmat Lensa SN tahu nih? Jalan Ki Kemas Rindu, Kelurahan Ogan Baru, Kertapati, Palembang. Oke, untuk penikmat Lensa SN ketahui bahwa sudah berjalan berapa lama ini? Yaitu sejak ini tadi, Corona, Covid 2020 ya? 2020. Oke ya, sambil tim kreatif ini untuk apa? Slide fotonya ya. Oke ya. Dan untuk malam ini seperti biasa ya, penikmat Lensa SN kita ditemani tim kreatif Maggie dan Ilham. Ya nanti Ilham siap-siap tanya sama Bang Ali ya. Oke ya. Dan kemudian kita masih bicara tentang TPA tadi ya, Bang Ali ya. Itu berapa banyak siswanya Bang Ali? Ya, awal berdiri itu hanya 5. 5 ya? Awal berdiri. Alhamdulillah dari ya kita tadi menyerukan amal kebaikan kan. Jadi bertambah terus. Bertambah terus. Dan sekarang jadi berapa nih ya Ya siswanya? alhamdulillah sekarang 25 sudah. 25. Iya. Dan satu kelas itu ya kalau 25 cukup. Dia itu satu rumah di situ. Oh, satu rumah ya. Satu rumah dia. Gurunya ada berapa nih Bang Ali? Ya untuk sementara ini saya Ustadz itu ada 3 sekarang. Ada 3 ya. 3. Dan mulai belajarnya jam berapa nih? Mulai belajar itu jam 3. Jam 3 Jam sampai 3 malam sore. ya. Jam 3 sore sampai malam ya. Hanya sejam, 1 jam. Oh, 1 jam saja ya. Dan itu anak-anak di sekitar lingkungan ya. Ya. Oke ya. Kemudian itu untuk maaf saya tanya untuk pendanaannya gimana nih? Nah ini pendanaan. Kalau untuk pendanaan ini masih kita ya swadaya. Swadaya. Swadaya siapa ini? Ya, ini rahasia dapur Bang Ali nih. Itu dari ya menyisikan Donatur dari ya. Donatur ada, gaji saya ada kan. Oh, dari gaji Bang Ali ya. Ada dari mereka kan. Mereka bayar ini ngomong-ngomong. Untuk Ya siswa semampu mereka. semampu mereka ya. Semampu mereka. Oh, luar biasa nih ya. Kalau mereka kurang mampu boleh bayar ala kadarnya atau gimana nih? Ya itu tadi semampu mereka kan. Oke. Kalau kita tetapkan tarif nanti
mereka nggak mampu, orang-orang ya ada anak yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Ya kita Dari tadi orang-orang amal kebajikan. mencari amal ya, Iya. mencari amal kebaikan ya. Dan mereka tetap bersemangat ya, Semangat. semangat ya. Oke. Yang diajarkan apa aja boleh diceritakan walaupun TPA sudah sangat umum, yang diajarkan di TPA-nya Ya. yang didirikan Bang Ali? Ya alhamdulillah pertama ya ngaji dulu, ngaji ya Iqra, ada Al-Qur'an, ada ilmu tajwid, ada ya masalah fikih, masalah apa? Kisah Nabi, tata cara berwudu, sholat, Wah, itu macam-macam. basic ya, basic Iya, untuk basic. biar anak-anak tuh tahu ya etik apa namanya, tata cara yang ya. benar ya. Terus itu terakhir sholat asar bersama. Nah ini ngomong-ngomong saya tertarik, katanya dalam satu rumah itu rumah siapa yang menjadi apa namanya tempat TPA itu Bang Ali? Nah ini kita masih kita cari rumah yang kira-kira tempatnya itu strategis. Oh, dan dapat ya? Iya dapat. Ada orang donatur ya yang bersedia atau gimana nih? Itu masih keluarga juga, jadi saya kan tadi ide tadi, saya bersama Ustadz ada ide untuk membentuk TPQ. Mengutarakan sama keluarga, udah di sini aja katanya. Jadi keluarga besar juga mensupport ya? Mensupport. Oke, balik lagi ke pin emas ini. Di depan saya lupa tadi, di depan Bang Ali itu ada pin emas dari Kapolda. Boleh diperlihatkan Bang Ali, boleh dibuka ya? Ini pin emas yang saya dapat kemarin. Oke, boleh dilihatkan nih sama penikmat lensa SN. Oke, tim kreatif kelihatan? Keren ini ya. Itu bisa dipakai nggak Bang Ali? Ini kemarin langsung disematkan Kapolda. Oh, tapi bukan untuk disimpan aja ya, bukan untuk dipakai sehari-hari. Bisa ya? dipakai sehari-hari. Oh, bisa ya? Di sini. Oke, siap ya. Mantap ini ya. Keren untuk Bang Ali. Ini kan ya. resmi, jadi boleh dipakai. Oh, boleh dipakai ya. Iya. Oke ya. Kemudian tim kreatif Ilham, kayaknya ada yang mau ditanya? Ya, saya mau tanya nih, mungkin lebih enak manggil Bang aja ya. Iya. Menyesuaikan dengan kampus. Bang Ali ini sendiri pernah terpikir nggak dari kecil ingin menjadi seorang polisi dan membangun TPA, atau hanya pas baru ini aja mau terpikir untuk membangun TPA? Ini pertanyaannya gampang-gampang, susah Bang susah Ali. ini. Nah, silakan dijawab. Ini kena semua nih. Ya dari awal sih sebenarnya pertama kali sih ingin jadi polisi dulu, mengabdi dulu, mengabdi ke negara. Setelah itu ya terpikir ini sudah lama sebenarnya, tapi lebih intens itu ketika Corona. Oh, Covid ya. Jadi kan sekolah libur. Oh, jadi membantu anak-anak yang mungkin banyak termenung aja. Termenung, atau takutnya mencegah dari narkoba, kenakalan remaja. Oh, jadi sana tergeraknya ya? Iya, di situ. Oke. Dan waktu itu siswanya baru 5 ya? Baru 5. Oke. Pertama kali itu. Itu Ilham yang asal muasalnya. Masih ada yang mau tanya? Udah puas belum? Kalau dari jadi polisi ya dari kakak tadi pertama tadi. Terinspirasi ya? Terinspirasi dari kakak tadi. Oke, siap ya. Dan kemudian ngomong-ngomong, ini yang dipegang oleh Bang Ali ini adalah piagam penghargaan dari Kapolda ya, yang diterima waktu tanggal 7 kemarin Senin ya? kemarin. Oke, boleh diperlihatkan? Boleh dibuka Bang Ali? Diperlihatkan ke kamera. Oke, kelihatan itu? Maggie kelihatan? Oke, ini saya bisa bacakan piagam penghargaan nomor .2 Cap 21/2022. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada Muhammad Aliuddin SH, pangkat Aibda 83040894, jabatan Bintara Bid Humas Kesatuan Polda Sumsel. Ada tulisan huruf kapital semua, pin emas Kapolda Sumsel. Wah, keren ini. Yang telah melakukan inovasi dan sebagai editor pembuatan majalah online majalah Polda Sumsel, Palembang 21 Januari 2022. Ditandatangani Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dr. Andes Tony Harmanto MH.
Inspektur Jenderal Polisi. Wah, keren ini ya. Tidak semua orang. Waktu Jadi- pemberian itu ada cuma 4 yang dapat ya? 4 itu. Wah. Dan itu setiap tahun ada yang dapat penghargaan Pin Emas itu untuk infonya, untuk info penikmat lensa SN. Ini jarang. Oh, jarang ya? Jarang. Yang banyak itu piagam penghargaan Oke. biasa. Dan ini Pin Emas ya, luar Pin biasa. Emas. Jadi orang-orang terpilih hanya. Alhamdulillah ya, selamat sekali lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini Bang Ali, saya tertarik dengan TPA-nya ini ya. Nah, ini kan TPA-nya udah jalan ya, Ya. dengan siswa 25 orang. Untuk selanjutnya apa cita-cita Bang Ali dengan TPA ini? Ya. Untuk sementara ini kan masih ada gabung-gabungan kalau dananya nih. Oh, gabung-gabungan ya. Nah, ini jadi langsung TPA ini masih ya itu tadi belum profesional benar. Jadi ya keinginan saya sih sebenarnya TPA ini berkembang menjadi madrasah atau bisa lebih dikelola lebih bagus ya. iya pondok pesantren kalau bisa. Wah, mulia nih cita-citanya. Iya itu sebenarnya. Tapi ya untuk sementara ini tadi TPA dulu sementara. Untuk sementara TPA dulu Iya. ya. Dan ini mungkin sampai sekarang ada kesulitan dana nggak ya? Misal pasti kan perlu biaya ya. Misalnya untuk biaya lampu atau biaya apa? Ya tadi sebenarnya terkendala sih sebenarnya. Tapi kan karena Selalu ada jalan keluar ya. ada saja rezeki itu ada saja kalau untuk kebaikan. Oke ya. Oke, ini sambil nyelip juga seorang Bang Ali menjadi anggota kepolisian umur berapa nih waktu itu? Tahun 2003 itu pas 20 tahun. 20 tahun. 20 Ini tahun. seumuran tim kreatif kita ini, Ya. seumuran Ilham dan Maggie ya. Tapi ini Ilham Maggie ini ya terjun kuliah dia ya. Beda ya. Saya dulu kuliah dulu, sempat kuliah dulu. Kuliah dulu. Iya, Jadi waktu masuk anggota kepolisian stop kuliahnya. stop karena nggak bisa sore nggak ada jadwal sore, jadi Oke. stop. Kemudian setelah selesai menempuh pendidikan, kuliahnya lanjut. Tempat pindah kuliah. Keren ini. Jadi waktu itu kan waktu tes itu bukan yang pertama kali langsung masuk Oh, polisi. gitu. Oke. Jadi karena gagal yang pertama, jadi ya kita kuliah aja dulu. Oke. Kuliah di IAIN. Oh iya, IAIN ya. IAIN dulu. Sampai semester berapa kemarin? Semester 4. Oke, kita lanjut lagi tentang ke TPA ini saya tertarik ya. Nah, untuk di TPA sendiri ya, respon masyarakat sekitar gimana nih Ali? Ya alhamdulillah nggak ada yang ini ya, nggak ada yang negatif, positif semua. Mereka mendukung dan support ya. Mendukung. Ya itu tadi. Awalnya 5 tadi kan, karena ada dukungan dari masyarakat sekitar dan hasilnya ada. Hasilnya itu. Nah, jadi yang belum tahu Iqra Jadi baca tahu. Al-Quran jadi tahu, yang belum bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Wah, keren ini ya. Dan ini seorang Bang Ali juga terjun langsung ya mengajar anak-anak itu ya. Ya kalau untuk full nggak bisa kita ya karena kan Tapi ikut ya. ikut. Jadi habis pulang kerja ikut mantau dan mengajar ya. Ya. Oke, ini bisa dikasih tahu nggak? Ini biasanya mengajar apa seorang Bang Ali misalnya? Mengajar doa apa misalnya yang jadi keahlian Bang Ali untuk Ya anak-anak itu TPA? tadi kita lihat waktunya. Oke. Nah, terus yang bareng tadi kan Ustadz tadi dia sedang apa? Kalau dia sedang baca Al-Quran kita di Iqra-nya. Oh gitu ya, ganti-gantian ya. Ganti-gantian. Oke. Oke, yang apa masyarakat sekitar ada juga bantu untuk mengajar, misalnya ada yayasan masjid atau toko-toko masyarakat di sana? Ya untuk sementara ini masih pendanaan mereka semua. Oh, pendanaan ya. Oh, jadi dalam arti kata masyarakat sekitar bantu ya. Bantu Bang Ali, tadi. Bang Ali kurang apa nih misalnya? Ya itu. Atau mau beli token listrik, bantu. Bantu. Kalau untuk pengajarnya baru 1 dari warga sekitar, tadi kan jadi 3. Oh gitu ya. Saya, Ustadz Yang boleh disebut nama sekali Nasrullah lagi. tadi, Oke. Nasrullah Nasrullah Al-Hafiz. Yang ketiga. Satunya tadi Andika. Andika. Itu dari masyarakat sekitar satu tadi. Oke, nah ini pihak kantor sendiri ya. Ah. Apa nih komandannya ya sebutnya? Ya, komandan. Komandannya tahu nggak dengan aktivitas Ali yang punya TPA? Apa namanya mengayomi anak-anak untuk belajar ilmu Al-Quran? Ini tadi kita belum sebarkan ke
Polda tadi takutnya ya. Oh, belum tahu ya. Ya belum tahu gitu. Oke, siap ya, tapi ini kan apa namanya sesuatu yang mulia ya. Mulia nanti. Dan sangat positif ya. Tujuannya tadi pertama untuk mencegah kenakalan ya. Kenakalan, Anak-anak. mencegah. Ya tadi kita kan sekarang kan tawuran. Oh, jadi sejak narkoba. kecil kita sudah mendidik mereka Ya. ya. Oke, Bang Ali. Mudah-mudahan setelah besar terhindar dari itu semua. Oke. Nah, kemudian ini cita-cita Bang Ali untuk berkarir. Nah, kita beralih ke institusinya. Mungkin ada cita-cita apa dari Bang Ali sendiri yang belum kesampaian sampai sekarang? Ya itu tadi ya. Kalau cita-citanya sih sebenarnya Banyak ya? banyak. Dalam salah satunya di karir ini ya perwira lah. Oh, siap ya, kita doakan semoga lancar ya. Amin. Semoga lancar dan dimudahkan semuanya ya. Amin. Oke, penikmat Lensa SN, seperti biasanya di penghujung obrolan dengan tokoh podcast itu ada pesan dan kesan dari yang tamu yang hadir. Nah, silakan mungkin pesan dan kesan dari Tentang apa nih? Ya, boleh tentang TPA, tentang pendidikan Al-Qur'an atau apa? Nah, saya ingat dari salah satu tokoh kita berpesan bahwa jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Wah, itu pesannya. Itu ya. Iya. Kemudian dari tokoh siapa itu? Mungkin pernah tersirat apa sehingga menjadi pesan dan kesan seorang Bang Ali? Ya dari cuman satu itu, jangan berhenti berbuat kebaikan. Jadi Wah, keren ini ya. terus berbuat kebaikan. Oh, Nabi saja itu tadi. Biarpun dilempar dia, Tetap biarpun berbuat tetap baik. berbuat baik. Setiap hari harus berbuat baik. Nah. Oke. Itu saja pesan kesan. Oke, makasih banyak Bang Ali ya atas yang sudah hadir di studio Lensa SN, dan semoga apa yang kita obrolkan ini mendapat manfaat ya, bisa bermanfaat untuk penikmat Lensa SN ya. Oke, penikmat Lensa SN, jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.